Selamat pagi. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan, kita boleh diperjumpakan lagi lewat pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya mohon kepada adik-adik sekalian untuk menyimak materi ini dengan baik, sehingga setiap persoalan atau pertanyaan yang ada di classroom itu dijawab sesuai dengan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Topik kita pada pagi ini adalah agama Kristen. Topik kita pada pagi hari ini adalah agama Kristen. Pertama, pengertian agama Kristen. Agama Kristen pada dasarnya adalah agama sejarah. Artinya agama Kristen mempunyai keterikatan dengan peristiwa-peristiwa yang sesungguhnya terjadi di dalam sejarah. Agama Kristen lebih memiliki pengertian menuju kepada jalan kehidupan yang kekal. Jalan kehidupan yang kekal itu sendiri adalah Yesus Kristus. Sesuai kesaksian Alkitab dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, Yohanes 17 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Bisa adik-adik baca nanti. Oleh karena itu, kata Kristen lebih menuju kepada sikap penyerahan diri secara aktif atau secara total untuk mengikuti Yesus pada jalan keselamatan yang abadi itu. Tentu yang dibutuhkan di sini adalah sikap diri atau keputusan atau dasar tanggung jawab untuk menjadi saksinya. Dalam hubungan dengan ini, hal utama yang ditekankan bukanlah status keagamaan yang dangkal dan sempit, tetapi sebuah kecenderungan hidup yang aktual dalam mewujudkan pengakuannya sebagai pengikut Tuhan di tengah-tengah berbagai realitas hidup yang menantang sekalipun. Agama Kristen tak terpisahkan dari Yesus Kristus. Sebutan Kristus, sebutan Kristen diambil dari bahasa Belanda yaitu Kristen, yang juga diambil dari bahasa Yunani Christos yang artinya Tuhan. Itu merupakan salah satu gelar yang diberikan kepada Yesus pada zaman gereja mula-mula. Para pengikut Yesus diberi julukan orang-orang Kristen atau pengikut-pengikut Yesus. Jadi, agama Kristen adalah agama yang berporos pada Yesus dan ajaran-ajarannya. Jadi, agama Kristen adalah agama sejarah yang memang terjadi di dalam sejarah, yang berpusat pada diri Yesus Kristus. Sebutan Kristen adalah sebutan bagi orang-orang yang percaya dan mengikut Yesus Kristus. Tetapi mengikut Yesus Kristus itu tidak hanya sekedar pengakuan, tetapi itu adalah sebuah tindakan penyerahan diri secara aktif. Tidak mengikut hanya sebuah pengakuan atau berdiam diri saja. Yang penting saya percaya kepada Yesus. Tetapi pengakuan percaya kepada Yesus adalah sebuah pengakuan yang aktif. Berarti seseorang yang percaya kepada Yesus Kristus harus memiliki perbuatan atau sikap yang bisa membangun orang lain. Bahkan bisa mengarahkan orang lain ke jalan yang lebih baik dan lebih bermakna. Seseorang yang tidak bisa mengarahkan dirinya menjadi orang yang lebih bermakna dan tidak bisa menolong orang lain untuk berkualitas, itu berarti orang Kristen yang pasif. Sementara orang Kristen dituntut untuk aktif melakukan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, penyerahan diri secara total. Artinya orang yang beragama Kristen harus menyerahkan seluruh hidupnya kepada Yesus Kristus untuk dituntun dan diatur. Dia tidak lagi berhak
atas kehendaknya sendiri. Kita tidak lagi berhak atas kemauan kita, keinginan kita. Saya maunya begini, saya lebih suka begini, saya tidak suka itu, saya tidak suka ini. Orang yang beragama Kristen, suka tidak suka, harus menyerahkan hidupnya secara total kepada Kristus untuk diatur dan diarahkan. Yang kedua, Alkitab sebagai sumber kesaksian tentang hakikat kehidupan beriman atau beragama itu sendiri. Alkitab bukanlah benda suci atau jimat yang harus disembah atau ditakuti. Jadi di dalam agama Kristen, kita tidak menjadikan sebuah Alkitab ini menjadi jimat. Kalau sakit kita taruh di kepala, atau kalau kita ketakutan kita taruh di dalam kamar di samping bantal. Alkitab ini adalah kitab suci, isinya adalah firman Tuhan, tetapi buku ini atau Alkitab ini bukan jimat yang akan menolong seseorang ketika ketakutan atau kalau kita sakit kita tempel di kepala dan sebagainya. Tetapi melalui Alkitab, kehidupan orang percaya dituntut dan dilengkapi untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan kedewasaan iman sesuai kehendak Allah. Dalam Alkitab kita memperoleh berbagai macam sumber dan dasar-dasar iman Kristen. Antara lain mengaku percaya kepada Yesus, dan pengakuan percaya kepada Yesus ditertibkan oleh kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus inilah yang berkenan bekerja dalam kehidupan manusia. Memang Alkitab ini bukan sebuah benda jimat, tetapi di Alkitab ini berisi firman Tuhan yang akan menuntun seseorang ketika membaca firman ini untuk bertumbuh di dalam iman dan kedewasaan menjadi anak-anak Kristus yang berkarakter, yang kokoh dan kuat. Dan melalui tuntunan Roh Kudus, seseorang yang membaca firman Tuhan ini akan memahami isinya dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Dan Roh Kudus itulah yang akan memberikan kita kuasa dan kemampuan untuk mengakui bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Allah yang hidup menyatakan dirinya dalam kedatangan Kristus. Ia hendak bekerja dan menyelamatkan manusia. Di dalam Alkitab disebut, kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab disebut kitab kanonik. Artinya, kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab itu secara resmi dan universal telah diakui oleh gereja Kristen sebagai ukuran dan norma bagi kehidupan Kristen. Mengapa isi Alkitab juga sering kita dengar dan dikatakan sebagai firman Allah? Sejak penciptaan manusia, Allah telah berkali-kali dan dengan berbagai cara berfirman kepada manusia dengan perantaraan para nabi dan pada akhirnya melalui Yesus Kristus. Yesus tidak hanya menyampaikan firman Allah, tetapi ia adalah firman Allah itu sendiri. Itu saudara bisa baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Allah menciptakan manusia dan alam semesta dengan berfirman. Dan Yesus Kristus itu adalah firman yang telah menjadi manusia atau daging. Jadi begitu pentingnya Alkitab bagi kehidupan orang Kristen. Agama Kristen. Karena melalui Alkitablah seseorang akan mengenal kehendak Tuhan, dan hubungannya dengan Tuhan akan semakin harmonis dan semakin dekat. Yang kedua, melalui Alkitab, seseorang akan terus bertumbuh. Dan melalui pimpinan Roh Kudus, seseorang akan dimampukan untuk percaya kepada Yesus Kristus dan mengakui Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi
ciri dan khas dari agama Kristen itu pertama adalah Alkitab, yang kedua adalah pengakuan iman Kristen. Jadi ciri pertama Alkitab adalah sumber kesaksian, yang kedua pengakuan iman Kristen. Pengakuan iman Kristen merupakan realisasi dari tuntutan Kristus kepada kita untuk selalu mengungkapkan atau mengikrarkan pengakuan akan Kristus. Dasar pengakuan akan Yesus Kristus itulah dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-15 sampai 16 yang dalam perkembangan sejarah gereja telah berkembang dalam berbagai rumusan, yaitu rumusan pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Nisea, dan pengakuan iman Athanasius. Dasar dan ciri khas agama Kristen yang ketiga yaitu pernyataan Allah menyangkut janji keselamatan. Janji keselamatan Allah merupakan bagian integral atau pusat dari karya-karya penciptaan dan pemeliharaan Allah di dalam Yesus Kristus. Kejadian 3 ayat 15. Proses peneguhan janji keselamatan itu berlangsung secara matang dan tepat sesuai rencana Allah. Walaupun manusia tidak mampu memahaminya secara utuh, hal inilah yang telah menyebabkan berbagai penyimpangan dan penyelewengan yang dilakukan oleh manusia. Sehingga manusia sering jatuh ke dalam dosa dan tersesat. Dalam janji yang itu dinyatakan bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular dan ular akan meremukkan tumitnya. Bertahun-tahun manusia menantikan kegenapan janji keselamatan itu. Dan janji keselamatan itu memakai beberapa keluarga. Keluarga Nuh, keluarga Abraham, kemudian suku Israel, kemudian keturunan Daud. Daud menjadi lambang kedamaian dan ketentraman. Karena di zaman Daud telah Israel mencapai zaman keemasan dan kesempurnaan sebagai umat Allah. Dari keturunan Daud inilah lahir Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Janji keselamatan yang diberikan Allah mencapai pemenuhannya dalam kedatangan Yesus Kristus. Itulah yang diberitakan dalam Perjanjian Baru. Janji keselamatan dalam Perjanjian Baru, Tuhan Allah bukan hanya bertindak sebagai raja yang memerintah, melindungi serta memelihara umatnya, tetapi Allah mengangkat harkat dan martabat manusia kembali sebagai sekutunya atau kawan sekerjanya. Tuhan Allah juga memberi jaminan kepada manusia untuk menagih janji serta janji yang telah diberikannya. Janji semula yang diberikan kepada Abraham, kepada Adam, janji semula yang Allah berikan dalam Kejadian 3 ayat 15 adalah sejak semula Allah menjadikan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Artinya manusia sejak semula telah menjadi sekutu Allah atau kawan sekerja Allah. Realisasi keselamatan di dalam Yesus Kristus oleh Dr. Jeffrey Quill dijelaskan bahwa manusia telah benar-benar menjadi manusia berdosa. Kejatuhan manusia dalam dosa tidak berarti bahwa manusia kehilangan kasih Allah. Allah tetap menyatakan kasih setianya melalui karya Yesus Kristus. Yesus Kristus telah membebaskan dan menyelamatkan kita dari dosa. Karya Yesus Kristus ini sering dikenal dengan ajaran Trinitas atau ketritunggalan Allah. Memang sulit untuk dipahami, apalagi saudara-saudara kita yang berasal dari non-muslim. Mereka menganggap bahwa kita menyembah tiga Allah. Padahal pengertian Tritunggal atau Trinitas lebih mengarah pada cara berada Allah. Allah telah menyatakan dirinya dalam tiga cara sebagai Allah Bapa. 1 Timotius 6 ayat 16, Allah Anak yaitu Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 18,
Yohanes 14 ayat 9, sebagai Allah Roh Kudus, Yohanes 16 ayat 13. Allah sungguh ada sebagaimana ia menyatakan dirinya. Di dalam hakikat Allah yang satu dan esa itu, terdapat 3 cara berada yang tidak dapat dipisah-pisahkan, tetapi tidak dapat juga disamakan. Allah adalah Allah yang nyata melalui karya ciptaannya, karya Yesus Kristus, dan karya Roh Kudus. Pada akhirnya, sengsara, mati dan dikuburkan menjadi seperti manusia biasa. Tetapi pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati. Dan setelah peristiwa kebangkitan, terjadi perubahan yang besar sekali, bahwa ia keluar tanpa dikenal murid-muridnya, bahkan ia naik ke surga. Di dalam ajaran agama Kristen, kedatangan Tuhan Yesus diajarkan bahwa kedatangan pertama ialah ketika ia lahir di Bethlehem. Berbeda dengan kedatangan yang kedua yang disebut dengan kedatangan kembali. Kedatangan Yesus yang pertama di dalam daging manusia ialah untuk menyelamatkan manusia dan dunia ciptaan Allah dari kehancuran dan kuasa maut. Tetapi kedatangan Yesus yang kedua kalinya menurut 1 Tesalonika pasal 3 ayat 13, 4 pasal 4 ayat 15 akan terjadi dalam kemuliaan, dan kedatangan Yesus dalam kemuliaan akan disaksikan oleh seluruh manusia di muka bumi. Juga kedatangan Yesus yang kedua kalinya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Semua rahasia yang terjadi pada kedatangan yang pertama akan diungkapkan pada saat itu. Jadi kita sudah memahami apa itu agama Kristen. Agama Kristen adalah agama yang berpusat pada diri Yesus Kristus, ajaran dan kehendak Yesus Kristus. Kemudian dasar dari dan ciri khas dari agama Kristen adalah pertama Alkitab sebagai sumber kesaksian tentang hakikat kehidupan beriman sebagai orang yang percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang akan dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Yang kedua, kita punya pengakuan iman Kristen, suatu realisasi atau ikrar pengakuan akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang dirumuskan dalam beberapa pengakuan. Pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Nisea, dan pengakuan iman Athanasius. Yang ketiga, penyataan Allah menyangkut janji keselamatan yang dijanjikan di dalam perjanjian lama yang digenapi melalui beberapa keluarga, mulai dari keluarga Nuh, keluarga Abraham, keluarga Daud. Karena itu Yesus Kristus sering disebut sebagai keturunan Daud. Dan proses atau karya penyelamatan Yesus Kristus di dunia ini itu sering dilihat atau kita pahami dalam konsep ajaran Trinitas atau ketritunggalan Allah. Allah hadir dengan firman-Nya. Firman Allah itu telah menjadi manusia. Jadi Allah berkarya, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mereka bukan 3, mereka adalah satu hakikat. Tetapi dalam cara ia berada, kita melihat dengan karyanya ada 3. Dan itu akan sangat mudah dipahami dengan mengimani Yesus Kristus. Kedatangan Yesus Kristus yang pertama ke dunia ini ialah untuk menyelamatkan dan memulihkan penciptaan. Hubungan manusia yang sudah rusak dipulihkan oleh kedatangan Kristus yang pertama. Hubungan manusia dengan ciptaan yang lainnya yang juga sudah rusak itu dipulihkan melalui kedatangan Kristus, Yesus Kristus yang pertama. Tetapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, ia akan datang bukan lagi seperti bayi yang lahir di kandang domba di Bethlehem yang akan mati, disesa, ditolak dan dianiaya. Tetapi kedatangan Kristus atau Yesus Kristus yang kedua kalinya
Ia akan datang di dalam kemuliaan, dan seluruh manusia di bumi, di dunia ini, bahkan segala ciptaan lainnya akan menyaksikan kemuliaan Yesus Kristus itu. Karena dia akan datang menjadi hakim yang adil bagi orang yang hidup maupun yang mati. Selanjutnya, kita akan sedikit berbicara tentang agama Kristen di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, agama Kristen disebarkan di seluruh Nusantara. Jadi agama Kristen di Indonesia erat kaitannya dengan kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Mereka menyebarkan agama Katolik, dan agama Kristen lainnya. Setelah kemerdekaan, agama Kristen masih berhadapan dengan upaya penyebaran agama dengan sasaran utama menambah jumlah umat sebesar-besarnya. Pada perkembangannya kemudian, yaitu sejak tahun 70-an, agama Kristen mulai mengarahkan perhatiannya pada pembentukan kualitas umat dari segi iman, kehidupan ekonomi, sosial, budaya. Penambahan jumlah umat atau segi kuantitas tidak lagi memperoleh penekanan utama. Pada kurun waktu tersebut, agama Kristen yang berkembang di Indonesia mulai membentuk ciri khasnya sendiri dengan bertitik tolak dari persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Menurut Jos Turman Kahin, kaitan antara agama Kristen dan awal mula perkembangan agama Kristen tersebut yang disebarkan oleh bangsa Belanda menyebabkan agama Kristen sering dipandang sebagai agama kolonial Belanda. Dengan sendirinya peranannya dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan seolah-olah tidak ada sama sekali. Agama Kristen memang disebarkan oleh misionaris Belanda, tetapi agama Kristen tidak identik dengan kolonial Belanda. Banyak pemuda-pemuda Kristen yang turut berjuang dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Antara lain Dr. Ratulangi, Adi Sucipto, Dr. Leimena, Dr. TB Simatupang. Bahkan gerakan mahasiswa Kristen juga turut serta dalam perjuangan rakyat Indonesia. Kemerdekaan Indonesia hanya dapat tercapai karena dukungan perjuangan seluruh rakyat Indonesia yang menganut berbagai agama termasuk agama Kristen. Jadi agama Kristen memang masuk di bumi Indonesia itu memang disebarkan oleh bangsa-bangsa asing, Portugis, Belanda. Tapi walaupun demikian, agama Kristen itu tidak identik dengan kolonial. Karena kita bisa melihat sejarah bahwa ada banyak pemuda-pemuda Kristen yang juga terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita boleh mengatakan bahwa kemerdekaan boleh dicapai oleh karena persatuan dan kesatuan dari berbagai bangsa Indonesia dan dengan kepercayaan dari setiap agama yang berbeda-beda, mereka bersatu untuk mewujudkan dan mendapatkan kemenangan sebagai bangsa Indonesia yang merdeka. Pertemuan kita sampai di sini. Setelah kamu menyimak materi ini, silakan buka classroomnya masing-masing. Setiap kelas ada tugas di situ, ada pertanyaan di dalam setiap kelas itu. Saya harap saya tidak akan menemukan jawaban yang sama. Bagaimana mungkin dari daerah yang berbeda memiliki jawaban yang persis sama? Dan tugasnya itu lihat rujukan yang ada di classroom dan panduan itu terakhir di store pada tanggal berapa. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap sehat, tekun belajar. Kita berjumpa lagi pada minggu depan.
Yesus Kristus menolong kita.